Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 3 Februari 2021, pekan keempat masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 4-7, ayat 11 sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kedua bacaan liturgi hari ini sangat menantang kita. Cerita dalam kedua bacaan liturgi hari ini baru bisa dipahami menurut hemat saya sejauh orang memiliki kualitas iman yang cukup baik. Dalam bacaan yang pertama diceritakan tentang cara Allah menguji orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya. Allah memiliki cara yang sangat khas dan istimewa ketika Ia mau mendidik orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Kadang Allah menghendaki atau Allah membiarkan peristiwa yang terkadang juga di luar dugaan, di luar bayangan manusia terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan Allah memperkenankan itu terjadi sebagai cara Allah mendidik mereka untuk tahu sejauh mana orang-orang yang percaya kepadanya bertekun dalam iman akan Dia. Ditegaskan juga bahwa pada saat orang-orang yang percaya kepadanya mengalami peristiwa-peristiwa itu, saat itu dia seakan tidak mampu melihat hal yang positif yang ada dalam peristiwa yang terjadi atau yang dialaminya. Namun sesudah dia melewatinya, dia akan mampu melihat kebenaran. Dia akan mampu melihat sisi positif, nilai-nilai positif yang terjadi melalui peristiwa-peristiwa itu. Ini ternyata cara Allah mendidik manusia yang beriman kepadanya. Ini cara Allah mengetahui sejauh mana orang yang beriman kepadanya terus bertekun dalam imannya akan Allah. Tantangan yang sangat luar biasa. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil diceritakan tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya. Mengapa mereka menolak? Mereka menolak hanya karena mereka mendengar betapa luar biasanya pengajaran dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yesus ketika Dia mengajar mereka di dalam bait Allah di kampung halamannya. Mereka kagum, tapi rasa kagum itu memunculkan dalam diri mereka sebuah pertanyaan yang berakibat pada penolakan atas segala kemampuan yang dimiliki oleh Yesus. Bukankah Dia anak tukang kayu? Pertanyaan yang sungguh melecehkan dan meremehkan. Dengan kata lain, bagi mereka tidak mungkin bahwa Yesus yang latar belakang keluarganya sebagai keluarga yang sederhana memiliki kemampuan dan kebijaksanaan seperti yang Yesus nampakkan pada saat Dia mengajar mereka. Bukannya membuat mereka merasa kagum, lalu merasa gembira, bersuka cita, karena ada orang dari kampung halaman mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu. Bukannya seperti itu, malah sebaliknya terjadi. Itu menjadi alasan penolakan mereka terhadap Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi seorang yang memiliki kualitas iman yang baik, ia akan melihat hal yang positif di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, termasuk peristiwa-peristiwa yang pahit sekalipun.
Karena hanya orang yang memiliki kualitas iman tertentu yang mampu melihat bahwa di balik semua peristiwa yang tidak enak yang dia hadapi, baik secara pribadi ataupun secara bersama dengan persekutuan yang lebih besar, semuanya itu memiliki nilai yang baik dan positif. Hanya orang yang mempunyai kualitas iman yang baik yang mampu menangkap itu. Yang tidak memiliki kualitas iman yang baik, orang seperti itu hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sebagai sebuah peristiwa atau malapetaka yang merugikan dirinya sendiri. Hanya orang yang memiliki kualitas iman tertentulah yang mampu menerima kelebihan yang ada dalam diri orang lain. Hanya orang yang memiliki kualitas iman yang baiklah yang mampu menerima atau yang mampu mempersatukan dirinya dengan kehebatan orang lain. Maka prinsip bagi orang yang punya kualitas iman yang baik, kehebatan orang lain adalah kehebatan dirinya, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan dirinya. Dia tidak melihat sebagai saingan yang mendorong atau memunculkan rasa iri hati. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam arti seperti ini, apakah kita termasuk dalam kelompok manusia yang memiliki kualitas iman yang baik? Kalau saya dan Anda memiliki kualitas iman yang baik, kita mampu menangkap hal yang positif yang dikehendaki Allah dalam setiap peristiwa, termasuk yang tidak enak yang terjadi dalam lingkup kehidupan kita. Mungkin pada saat-saat seperti ini, kita mampu menangkap hal yang positif, walau kita mengalami pandemi yang berkepanjangan. Kita bisa menakar sejauh mana kualitas iman yang ada dalam diri kita. Kalau sekiranya kita mampu memberikan support atau merasa bangga bahwa sesama yang ada di sekitar kita jauh lebih baik dari kita, memiliki kemampuan lebih hebat dari kita, dan kita syukuri itu, lalu tidak menumbuhkan dalam diri kita rasa iri hati, kita sedang memiliki kualitas iman yang baik. Namun harus kita jujur, terkadang kehebatan orang lain tidak membuat kita merasa gembira bersama orang itu, tetapi kita merasa minder, malah muncul iri hati dalam diri kita. Semoga kualitas beriman hidup kita makin hari makin baik, karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan, supaya kita terus bertumbuh ke arah yang lebih sempurna, terutama dalam hal memiliki kualitas hidup iman yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.